Hei Rangga, jangan berteriak-teriak, berisik tahu. Aku menjerit marah dan melemparkan bantalku ke bagian depan pintu kamar tidur adikku, Rangga. Sunyi. Seketika itu juga suara teriakan dan suara tertawa yang aku tadi dengar dari dalam kamar tidur Rangga menghilang dengan cepat dan mendadak. Bocah sialan, malam-malam begini masih aja mainan sama teman di dalam kamar tidurnya. Ganggu orang lagi tidur aja. Kataku di dalam hati sambil memungut bantalku dari atas lantai dan berjalan masuk ke dalam kamar tidurku. Adikku, Rangga, yang masih berumur 15 tahun, memang suka sekali bermain video game bersama teman-temannya di dalam kamar tidurnya. Biasanya mereka bermain video game hanya sampai jam 8 atau jam 9 malam saja. Namun malam ini sudah jam 12 malam. Mereka masih saja berbuat gaduh dan bermain video game sambil menjerit-jerit dan tertawa cekikikan. Aku terbangun dari tidurku sekitar 10 menit yang lalu karena suara teriakan dan suara tertawa yang terdengar dengan keras dari dalam kamar tidur adikku, si Rangga yang tengil itu. Dasar majalabil, aku menggumam pelan dan memejamkan kedua mataku lagi. Aku baru saja memejamkan kedua mataku selama beberapa detik ketika aku mendengar suara langkah-langkah kaki yang cepat di depan pintu kamar tidurku dan suara pintu kamar tidur Rangga yang dibanting tertutup dengan keras. Tapi aku heran ya, kok ayah dan ibuku tidak terbangun dari tidur mereka oleh suara gaduh itu dan mereka tidak memarahi adikku ya. Aku segera berjalan keluar dari kamar tidurku. Tidak terlihat ada siapapun di lorong depan kamar tidurku, lengang dan sunyi. Aneh sekali. Namun aku tetap berteriak, Rangga, kakak mau tidur tahu. Jangan ribut-ribut kamu, awas ya. Kakak laporin ke ayah ya, biar digampar muka lu. Tidak terdengar ada jawaban dari dalam kamar tidur Rangga. Persetan, gumamku pelan. Aku berjalan masuk kembali ke dalam kamar tidurku. Baru saja aku menutup pintu kamar tidurku, suara tertawa dan suara teriakan-teriakan itu terdengar lagi dari dalam kamar tidur Rangga. Aku segera membuka pintu kamar tidurku dengan cepat. Aku berjalan dengan cepat menuju ke kamar tidur Rangga. Aku mengetok-ngetok pintu kamar tidur Rangga dengan keras dan cepat. Lebih tepatnya, aku meninju-ninju pintu kamar tidur Rangga dengan keras dan cepat. Brak, brak, brak. Bocah-bocah tengil, berhenti ya, jangan ribut-ribut. Malam-malam begini, awas ya kalian semua. Aku berteriak dengan suara yang terdengar melengking dan penuh dengan amarah. Terdengar suara tertawa cekikikan beberapa orang di dalam kamar tidur Rangga. Ini gak lucu ya. Buka pintunya, ayo buka, teriakku sambil menggedor-gedor pintu kamar tidur Rangga dengan cepat dan keras. Brak, brak, brak. Suara tertawa itu tetap terdengar dengan jelas. Aku mencoba membuka pintu kamar tidur Rangga dengan kasar. Aku memutar-mutar gagang pintu bundar kamar tidur Rangga. Macet. Pintunya terkunci dari dalam. Suara tertawa cekikan itu tiba-tiba terhenti. Aku menempelkan telinga kiriku ke permukaan pintu kamar tidur Rangga. Dingin sekali rasanya. Aku mendengar suara nafas yang berat dan memburu dari dalam kamar tidur Rangga. Ada suara teriakan-teriakan kecil juga dari bagian dalam kamar tidur Rangga. Seketika itu juga bulu kuduk di bagian tengkuku berdiri dengan cepat. Seluruh tubuhku terasa kaku dan kedinginan. Kedua telapak tanganku bergemetaran. Jantungku berdegup dengan cepat. Nafasku terasa sesak sekali. Baru kali ini aku merasa setakut ini. Aku berkata dengan suara yang serak dan gemetaran, awas ya, kalau kalian ribut-ribut lagi, aku panggilkan ayah dan ibu. Aku segera berlari meninggalkan bagian depan kamar tidur Rangga. Jantungku berdegup dengan kencang. Ada sesuatu di dalam hatiku yang berkata bahwa sesuatu yang asing dan menyeramkan sedang berada di dalam kamar tidur Rangga. Aku segera masuk ke dalam kamar tidurku dan mengunci pintunya.
Aku membaringkan tubuhku di atas ranjang dengan cepat. Tubuhku kubalut dengan selimut tebal sampai sebatas hidungku. Aku mendengar suara-suara langkah-langkah kaki pelan dan suara-suara bisikan di lorong bagian luar kamar tidurku. Tiba-tiba, entah kenapa, kedua bola mataku terasa sangat berat. Tubuhku terasa sangat lelah. Aku tertidur dengan lelap. Klek 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 klek. Aku terbangun dari tidurku oleh suara gaduh, seperti ada seseorang yang memutar gagang bulat pintu kamar tidurku secara terus-menerus. Ada seseorang yang berusaha membuka pintu kamar tidurku dari arah luar. "Siapa itu?" Aku berteriak dengan keras. Suaraku terdengar melengking dan serak. Klek 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 klek. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdegup dengan kencang. Aku berteriak lagi. "Rangga, kamukah itu?" Tidak terdengar ada jawaban dari bagian luar pintu kamar tidurku. Aku menelan ludah sekali lagi. Suara gaduh itu mendadak berhenti terdengar. Sunyi. Aku menghela nafas panjang. Ada suara langkah-langkah kaki yang berjalan dengan cepat menjauhi pintu kamar tidurku. Dan ada suara seseorang atau sesuatu yang membisikkan namaku dengan suara yang berat dan parau dari arah pinggir kanan ranjangku. "Rita." Aku segera menolehkan wajahku ke arah bagian pinggir kanan ranjangku. Aku melihat ada sosok laki-laki bertubuh kurus yang berdiri terpaku di dalam kegelapan. Sosok laki-laki itu berdiri menghadapku dengan posisi tubuh yang terlihat kaku. Sosok laki-laki itu terlihat tidak asing. Rangga, ngapain kamu di situ?" Aku berteriak dengan suara yang terdengar serak. Rangga tidak menjawab apa-apa. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena kondisi kamar tidurku yang cukup gelap. Hanya ada sinar lampu kecil pucat di bagian ujung kiri kamar tidurku yang menyinari beberapa bagian di dalam kamar tidurku yang cukup besar ukurannya ini. Rangga segera berlari dengan cepat dan menghilang di balik pintu kamar tidurku. Tidak terdengar suara langkah kaki ketika Rangga tadi berlari dan menghilang di balik pintu kamar tidurku. Aneh sekali. Jangan-jangan itu tadi bukan Rangga? Aku segera beranjak dari atas ranjang dengan cepat dan berlari menuju ke pintu kamar tidurku. Bulu kuduk di bagian lengan dan tengkuku tiba-tiba berdiri dengan cepat. Aku memeriksa pintu kamar tidurku. Masih terkunci dengan rapat. Terdengar suara sesuatu yang diseret-seret dari arah lorong depan kamar tidurku. Ada suara seseorang yang berbicara dengan cepat. Nafasnya terdengar terengah-engah. Suara orang itu terdengar sangat asing. Aku benar-benar merasa ketakutan pada saat itu. Siapa itu di depan?" teriakku pelan. Tidak terdengar ada jawaban. Suara nafas itu terhenti secara mendadak. Tidak terdengar lagi suara apapun di bagian luar kamar tidurku. Aku hanya bisa mendengar suara degup jantungku yang sangat kencang dan suara nafasku yang terengah-engah. Tubuhku bergemetaran hebat. Ada seseorang yang memutar-mutar gagang bulat pintu kamar tidurku dengan cepat dari arah luar. Ia kelihatannya berusaha membuka pintu kamar tidurku. Aku menjerit kecil dan berjalan mundur beberapa langkah dari bagian depan pintu kamar tidurku. Gagang bulat pintu kamar tidurku terus berputar-putar dengan cepat. Aku segera berlari menuju ke meja di dekat ranjangku. Aku mengambil handphoneku dengan cepat dari atas meja tersebut. Aku segera menelpon handphone ayahku. Terdengar suara dering ringtone handphone ayahku dari arah luar kamar tidurku. Aku terduduk bingung di atas permukaan lantai kamar tidurku. Beberapa detik kemudian, dering ringtone handphone ayahku terhenti dengan cepat. Panggilan teleponku diterima. Aku segera berbisik, "Halo, ayah, halo." Tidak ada jawaban yang terdengar dari dalam speaker kecil handphoneku. "Ya, halo ya, halo." Aku berkata dengan suara yang terdengar seperti jeritan kecil. Tiba-tiba terdengar suara nafas yang berat dan memburu dari dalam speaker kecil handphoneku. Itu bukan suara nafas ayahku. Sudah pasti bukan. Aku merasa sangat ketakutan. Aku segera mematikan panggilan teleponku. Aku terduduk dengan kaku di atas permukaan lantai kamar tidurku. Aku tidak tahu apa
atau siapa yang menerima panggilan teleponku tadi. Aku juga tidak tahu apa atau siapa yang tadi berusaha membuka pintu kamar tidurku. Suara-suara yang tadi aku dengar dari arah lorong depan kamar tidurku mendadak menghilang. Aku meraih handphoneku dari atas lantai dengan cepat. Aku mencoba menelpon nomor handphone ibuku. Terdengar nada voicemail. Handphone ibuku mati. Aku mencoba menelpon handphone Rangga. Terdengar nada voicemail juga. Handphone Rangga mati. Aku membanting handphoneku ke permukaan lantai. Air mata mulai membasahi pipiku. Tubuhku terasa lemas dan bergemetaran. Aku tidak pernah merasa takut ini. Aku berbaring meringkuk di atas permukaan lantai. Nyaliku terlalu ciut untuk membuka pintu kamar tidurku dan memeriksa bagian lorong depan kamar tidurku. Aku terus meringkuk dan memeluk tubuhku sendiri erat-erat. Tidak tahu kenapa, aku tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Aku samar-samar mendengar ada suara-suara bisikan dari arah ujung kanan kamar tidurku. Aku tertidur dengan lelap. "Rita, ada suara perempuan yang berteriak memanggil namaku." Aku terbangun dengan cepat. Kepalaku terasa sakit sekali. Aku membangkitkan tubuhku dari permukaan lantai kamar tidurku dengan perlahan-lahan. Pandangan kedua bola mataku terasa kabur. Aku melihat ada sosok laki-laki bertubuh tinggi yang berdiri membelakangi jendela kamar tidurku. Sosok laki-laki itu memandangi aku dengan seksama. Di dalam kegelapan, aku berteriak kaget. "Siapa itu? Siapa kamu?" Sosok laki-laki itu tidak menjawab. Ia hanya diam terpaku di sana. Aku segera berlari menuju ke salah satu dinding kamar tidurku yang ada saklar lampunya memancar di sana. Sekilas aku melihat bahwa pintu kamar tidurku telah terbuka dengan lebar. Aku segera menekan tombol saklar lampu dinding itu dengan cepat. Sosok laki-laki itu tiba-tiba berlari dengan cepat dan menabrak tubuhku yang kurus. Tubuhku terjatuh di atas lantai. Sosok laki-laki itu berlari meninggalkan kamar tidurku dengan cepat. Ketika aku sedang terduduk di atas lantai, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Bagian pipi kananku dan bagian depan leherku mengeluarkan darah. Aku menyentuh bagian pipi kananku dan bagian depan leherku. Ada luka bekas sayatan di sana. Telapak tanganku penuh dengan lumuran darah. Nafasku tersengal-sengal. Jantungku berdegup dengan kencang. Bagian celanaku basah, bukan air kencingku. Cairan yang membasahi bagian celanaku terasa kental dan dingin. Aku melihat ada sesuatu yang teronggok di bagian dalam kolong ranjangku. Sesuatu yang bulat dan berukuran agak besar. Aku merangkak perlahan-lahan menuju ke bagian dalam kolong ranjangku. Aku memungut sesuatu itu dari dalam kolong ranjangku. Aku menjerit histeris. Yang kupungut adalah kepala ayahku. Aku melemparkan kepala ayahku ke atas permukaan lantai dengan cepat, tanpa melihat atau mengamatinya dengan jelas. Tubuhku bergemetaran hebat. Aku menangis histeris. Perlahan-lahan, aku merangkak menuju ke tempat di mana handphoneku sedang tergeletak. Aku memungut handphoneku perlahan-lahan. Semua jari tanganku bergemetaran hebat. Aku perlahan-lahan menekan tombol-tombol di handphoneku. Aku menelpon polisi. Sekitar 1 jam kemudian, bagian dalam rumahku telah dipenuhi oleh petugas-petugas polisi yang bergerak dengan canggung dan cepat. Aku terduduk meringkuk di atas sofa ruang tamu. Ada seorang petugas polisi perempuan yang menemaniku di sana. Para petugas polisi terlihat mengevakuasi jenazah ayahku yang telanjang dan tidak ada kepalanya. Jenazah ibuku yang terlihat telanjang, bagian mulutnya terjahit dengan rapat dan bagian puting payudaranya hilang. Dan jenazah Rangga yang telanjang, kedua rongga mata di wajahnya terlihat kosong dan bagian bibirnya terjahit dengan rapat. Aku menangis sesenggukan melihat kondisi jenazah mereka yang sangat mengenaskan tersebut. Sekitar 1 menit kemudian, terlihat ada petugas polisi yang membawa kepala ayahku di dalam kantong plastik berwarna putih. Kepala ayahku tiba-tiba terjatuh dari dalam kantong plastik berwarna putih itu. Aku bisa melihat bahwa bagian mulut ayahku terjahit dengan rapat
dan bagian rongga matanya terlihat kosong. Aku menjerit histeris. Petugas polisi itu segera memungut kepala ayahku dari permukaan lantai dan memasukkannya kembali ke dalam kantong plastik yang berwarna putih. Petugas polisi itu meminta maaf kepadaku berkali-kali. Aku terus-menerus menangis histeris. Petugas polisi perempuan yang sedang duduk di sebelahku itu memeluk tubuhku erat-erat. Berdasarkan laporan penyelidikan pihak kepolisian, malam itu rumahku telah dimasuki oleh 2 atau 3 orang psikopat yang menyiksa dan membunuh ayahku, ibuku, dan Rangga. Tidak jelas kenapa mereka tidak membunuhku juga. Mungkin mereka memutuskan untuk memilih hari yang lain untuk menyiksa dan membunuhku juga. Aku tidak tahu dan tidak peduli. Sejak saat itu aku bertempat tinggal di rumah yang lain. Maaf, aku tidak bisa menuliskan di mana aku sekarang bertempat tinggal. Di sini, aku tidak ingin keberadaanku bisa dilacak oleh orang-orang psikopat itu. Oh ya, cairan di bagian celanaku itu ternyata adalah cairan sperma salah satu pembunuh keluargaku. Rupanya orang biadab itu menyayat pipiku dan leherku sambil bermasturbasi. Suara-suara yang aku dengar memanggil namaku mungkin adalah suara ruh Rangga dan ibuku yang menyuruhku untuk bangun dari tidurku. Sampai sekarang, para pelaku pembunuhan keluargaku itu tidak pernah ditemukan. Aku yakin mereka masih berkeliaran dan membunuh orang-orang asing secara acak dan biadab. Selesai. Demikianlah sebuah tulisan dari Owen Siddhartha. Aku tidak pernah merasa setakut ini. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS.